Segala puji hormat hanya bagimu Bapa atas segala kebaikan. Kemurahan Tuhan menghantar kami di pagi yang indah ini. Firman-Mu hendak menyapa hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu menerangi diri kami agar kami mengerti dan mampu menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita lebih dahulu dikuatkan melalui firman Tuhan yang tertulis dari 2 Korintus 8 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dalam bahasa Batak, ai diboto hamudo asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Namo rahian gabe pogus alani hamu. Asa gabe mamora hamu hinorhoni pogus nai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini diingatkan semua kita, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan. Apa yang hendak dikatakan? Berbagi suatu kata yang mudah dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang kakek di Cina sudah berumur 74 tahun. Nama kakek tersebut adalah Bai Fengli, yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Hidup kakek tersebut hidup sederhana.
selama 20 tahun dia menarik becak dan hasilnya menolong orang atau anak-anak yang putus sekolah dan yang terlantar. Hingga akhir hayatnya dia tetap melakukannya. Sudah ratusan anak yang terbantu. Dan ada kata-kata kakek tersebut yang sangat menarik. Dia mengatakan, "Tidak apa-apa saya menderita, asalkan mereka bisa makan, saya merasa bahagia." Luar biasa. Demikian juga dengan jemaat di Makedonia. Pada zaman Paulus juga memberikan suatu teladan yang sama dengan Bai Fangli. Saat itu jemaat Makedonia begitu kesusahan. Mereka mengalami pencobaan yang sangat berat dan hidup dalam kemiskinan. Namun karena kemurahan hati mereka masih mau memberi persembahan yang digunakan untuk membantu jemaat Yerusalem. Bahkan mereka masih bisa merasakan sukacita yang meluap. Dari kedua kisah di atas, kita diingatkan kembali bahwa permasalahan hidup, cobaan, serta kekurangan seharusnya bukanlah penghalang bagi kita untuk berbagi kasih dengan orang lain. Dengan berbagi kasih dengan orang lain, di sanalah sukacita akan meluap dalam hati kita. Coba kita perhatikan Bapak Ibu yang dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Memang sungguh luar biasa. Orang yang mengenal kasih karunia Tuhan, pengorbanan Tuhan, dia akan mampu. Dia akan mampu berbagi di tengah-tengah kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, melalui firman Tuhan, itu yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat Korintus agar mengenal kasih karunia Tuhan. Dan itu juga yang ditekankan melalui firman ini kepada kita. Mengenal kasih karunia Tuhan. Dia datang memberikan dirinya kepada kita agar kita di dalam sukacita dan penuh dengan kekayaan. Meskipun sulit, biarkanlah kasih karunia Allah yang mendorong kita untuk berbagi dalam kesusahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi pandemik 19 ini, kita diingatkan firman ini, kenallah kasih karunia Allah sehingga kita mampu berbagi kasih terhadap semua, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dimanapun kita
berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.